Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Yeli Solihuddin, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang beriman kepada hari akhir. Nah, pengertian iman kepada hari akhir adalah merupakan hari-hari terakhir dalam kehidupan seluruh manusia, dan di dalamnya termasuk makhluk hidup di dunia dan juga di alam jagat raya, termasuk di langit, di bumi, dan makhluk hidup yang antara langit dan bumi itu akan mengalami berakhir, dan hal itu harus kita percayai adanya dan kebenarannya harus kita yakini. Coba perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu ka'lahnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Hadirin yang berbahagia, dari keterangan ayat ini dapat dikatakan bahwa peristiwa hari kiamat itu sangat mengerikan. Manusia berterbangan bagaikan laron, artinya karena kedahsyatan pada saat itu hari kiamat, termasuk gunung-gunung meletus semuanya dan menghamburkan segala material yang ada dalam gunung itu. Nah, makanya di sini kita patutlah untuk bersujud kepada Allah dan beribadah kepadanya untuk mendapatkan keselamatannya. Berbicara tentang hari akhir, ada bermacam-macam hari akhir. Pertama adalah hari akhir yang disebut dengan kiamat sugro, atau yang kita kenal dengan kiamat kecil. Kiamat sugro artinya adalah bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Contoh, kiamat sugro itu matinya seseorang, gempa bumi, banjir, bencana alam, dan lain sebagainya. Artinya kiamat kecil itu atau disebut juga kiamat kubro itu adalah merupakan bencana yang tidak terlalu banyak melibatkan keseluruhan. Berikutnya, yang kedua adalah kiamat kubro atau yang dinamakan kiamat besar. Nah, kiamat kubro itu adalah merupakan hancurnya seluruh alam semesta tanpa kecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan akan terjadinya kiamat kubro itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, bukan mengatakan kapan akan terjadinya kiamat, tetapi memberikan petunjuk kepada kita. Artinya beliau adalah memberikan kepada kita sebuah tanda-tanda kedatangan dari kiamat kubro itu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kekacauan. Artinya di muka bumi ini sudah tidak ada lagi
tempat yang aman. Kejahatan, maksiat merajalela. Nah, termasuk juga hal-hal yang kita tidak inginkan. Sikap yang tidak patut itu sangat bermunculan. Selanjutnya, orang beriman semakin sedikit. Tentu saja ini adalah merupakan salah satu kehendak Allah, supaya orang-orang yang beriman tidak merasakan bagaimana keadaan pahitnya, ketirnya, serta dahsyatnya hari-hari yang oleh Allah disebutkan sebagai kiamat kubro. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro akan datang adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, termasuk juga datangnya Dajjal, termasuk juga matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya. Nah, alam yang berhubungan dengan hari akhir, kalau kita berbicara hari akhir, itu adalah merupakan proses perjalanan manusia, baik untuk berakhir dengan kebaikan atau juga berakhir dengan kejelekan. Nah, di dalam ajaran agama Islam, kita wajib mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, atau juga mizan, surga, neraka. Ini adalah hal-hal yang kaitan dengan hari akhir. Para warga belajar yang berbahagia, yang pertama kita berbicara alam barzah. Apa sih alam barzah itu? Alam barzah adalah merupakan salah satu alam di mana manusia akan memasuki hidup setelah berada hidup di dunia. Barzah sendiri mempunyai arti adalah pembatas atau dinding, sedangkan menurut istilah adalah barzah adalah batas atau pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Artinya di sana manusia terbatas dari kehidupan sebelum sampai ke akhirat. Ke alam dunia sudah selesai. Di sanalah tempat untuk berdiamnya. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Seperti kita tahu bahwa setelahnya kita mati, maka akan hidup kembali. Nah, itulah dalam agama kita yang diyakini sebagai hari kebangkitan. Nah, sesungguhnya hari kebangkitan yang sebenarnya adalah ini. Maka dengan demikian arti ba'ats adalah bangkit. Untuk apa? Untuk mereka kembali kepada pangkuan Sang Ilahi. Dan dalam kehidupan itu tentu saja akan mengalami sesuatu yang untuk kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Artinya sekali lagi, ya hari kebangkitan, bangkit dari alam kubur setelahnya kita mati. Yang ketiga adalah yaumul mahsyar. Artinya adalah hari tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kuburnya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di alam dunia. Inilah perkumpulan manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir meninggal. Nanti dikumpulkan oleh Allah. Itulah disebut dengan yaumul mahsyar. Yang berikutnya adalah yaumul hisab atau mizan. Seperti kita tahu bahwa yang namanya mizan adalah perhitungan, penghitungan, pertimbangan atau penimbangan. Jadi yaumul hisab adalah hari di mana manusia atas amal ibadahnya
serta perilaku-perilaku yang diperbuat waktu di alam dunia itu akan Allah perhitungkan. Apakah kehidupan yang sejalan dengan perintah Allah atau kehidupan yang tidak sejalan dengan perintah Allah, semuanya akan diperhitungkan. Nah, kelima ada kaitannya dengan surga. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang beriman dan yang beramal soleh. Yang termasuk di dalamnya adalah penuh dengan kenikmatan. Dan inilah balasan Allah kepada orang yang telah melaksanakan ibadah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mereka hidup di alam dunia. Yang keenam, tentu saja mereka yang melakukan hal tidak benar saat hidup di alam dunia, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Neraka itulah tempat mereka berdiam. Nah, sehingga dengan demikian neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang melaksanakan pengingkaran terhadap apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, balasan amal baik dan buruk. Tentu saja berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah serta banyak berbuat baik, beramal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera, termasuk juga hidup dengan penuh kenikmatan. Di mana? Tentu saja tempatnya adalah di surga. Nah, kebalikannya adalah bagi orang yang melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang disuruhkan oleh Allah, tentu saja itu adalah merupakan amal buruk yang pada saat nanti akan diperhitungkan pula. Maka bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat sangat keras siksaannya. Nah, sekarang apa fungsi beriman kepada hari akhir? Nah, beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Fungsinya apa? Pertama, senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Sebab orang-orang yang demikian melihat jauh ke depan, hidup yang akan lebih panjang dan akan lebih tidak akan ada batas akhirnya. Maka orang yang demikian itu adalah bersemangat untuk beramal soleh. Yang berikutnya selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, inilah fungsi beriman pada hari akhir. Sebab kita meyakini ada hidup setelah hidup. Yang berikutnya adalah merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Artinya, kita akan merasa menyesal pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, sebab kita mengimani kepada hari akhir, di mana hari akhir itu adalah hari-hari yang akan dibalas segala amal perbuatan kita. Yang keempat adalah meningkatkan pedulian terhadap lingkungan. Bagi orang yang beriman, tentu saja akan sangat peduli terhadap lingkungan. Sehubungan lingkungan itu adalah tempat tinggal manusia yang saat berada hidup di alam dunia. Nah, para warga belajar yang berbahagia, demikianlah pembahasan kaitan dengan beriman kepada hari akhir.
Terima kasih atas mengikuti pelajaran hari ini dan sampai jumpa. Ingat pesan saya, jangan lupa kerjakan penilaiannya supaya mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.